Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu penguji video praktik pembelajaran UKIN UKM PPG tahun 2024. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fuad Aubaz SPDI dari SMA Negeri 4 Kota Malang. Hari ini pada tanggal 18 Oktober 2024 kami akan melaksanakan video praktik pembelajaran UKIN UKM PPG tahun 2024 dengan materi larangan pergaulan bebas dan zina. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Atau ada yang sakit? Mungkin? Tidak ada ya? Oke. Alhamdulillah, semoga semuanya diberikan sehat semua ya. Yang sakit, keluarga kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas, Denis. Silakan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran pagi hari ini kita mulai. Silakan, Denis. Persiapan. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa. Mulai. Doa juga. Oke, terima kasih Denis sudah memberi doa. Oke, baik. Saya absen dulu kehadiran kalian. Aditya Maulana, Airin, tadi yang disebut itu ya. Amanda Tri, Amelisa, Aprilia, Aura Salsa, Ayu, Ceisa, Clarissa, Davan, Daviki, Diah Ayu, Diki Gaga, Duta, Denis, Farel Hikmat, Firmansyah, Hizkia, Inayatul, Kafiera, Miftahul Khair, Muhammad Denis, Indri Febriana, Muhammad Nabil, Nabil Atorik, Nadrah Iqbal, Bismillahirrahmanirrahim, Najwa Ayu, Rafiq Muhammad, Rania, Sekar, Silvi, Tazkia, Sadita, Wanda, Yanima. Oke. Alhamdulillah, dari semua ya nihil. Oke, baik anak-anakku yang saya banggakan. Hari ini ya materi kita terkait dengan larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan model problem based learning atau disingkat PBL. Nah, dan juga pada hari ini kita juga akan menggunakan TPACK yang berbasis teknologi nanti. Ya, jadi kita hari ini menggunakan dua model pembelajaran, yaitu PBL dan TPACK. Oke, sebelum kita ke materi, ya, ada sebuah tujuan yang harus kalian capai pada hari ini, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan makna pergaulan bebas dan zina. Jadi dari pembelajaran hari ini, saya harapkan kalian bisa menjelaskan arti atau makna dari pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, selain kalian mampu mengartikan maknanya, kalian juga bisa menganalisis apa itu pergaulan bebas dan
zina, dianalisis, ya, macam-macamnya, kategorinya apa saja. Jelas? Yang ketiga, teori tanpa praktek itu sia-sia. Jadi teorinya dapat juga harus dipraktekkan, mampu menerapkan sikap mahmudah. Apa mahmudah itu? Sikap terpuji, sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menjauhi sikap mazmumah, larangannya, ya, lawan katanya, sikap yang tercela. Jelas anak-anak? Oke. Kita menuju ke pertanyaan pemantik. Nah, Bapak membawa 4 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang tahu arti dari kata pergaulan bebas? Oke, ayo silakan. Menurut saya, pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang melanggar aturan seperti norma agama, sosial, dan lain sebagainya. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Ayu. Ya, jadi kata Ayu, pergaulan bebas adalah suatu pergaulan yang jauh dari norma agama, norma sosial, pokoknya yang tidak menaati sebuah aturan. Ya, nah kalian ini usianya rentan sekali untuk terjerumus ke pergaulan bebas. Makanya kalian harus punya kontrol diri, ya, kontrol, rem dalam diri kalian masing-masing supaya tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Karena rentan sekali anak SMA itu terjerumus ke pergaulan bebas. Kenapa Bapak kok tahu? Karena Bapak juga dulu pernah SMA, ya, pernah SMA. Yang kedua, siapa yang tahu arti kata zina? Oke, Dennis, silakan. Zina yaitu perbuatan yang dilarang agama, misalnya laki-laki dan perempuan yang tidak dilarang dilakukan. Oke, luar biasa tentang Dennis. Seperti apa, Dennis? Seperti pacaran. Ya, betul kata Dennis tadi. Suatu hal yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum muhrim, belum ada ikatan pernikahan yang sah. Zina itu ada berapa? 2, apa saja? Zina muhsan dan ghairu muhsan. Oke, luar biasa. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh pergaulan bebas? Ya, silakan Nabil. Yang termasuk pergaulan bebas itu ada kekerasan antar pelajar. Oke, tawuran ya. Nah, ini marak sekali nih. Jangan sampai kalian ikut-ikutan tawuran. Terus. Kedua, penyalahgunaan narkoba. Narkoba luar biasa. Ini Malang ya, terakhir ya. Kalian tahu di kota Malang itu digerebek sebuah pabrik, ya. Pabrik rumah biasa, ternyata di situ memproduksi narkoba terbesar di Indonesia, di kota Malang. Terus. Ketiga, adanya perundungan dan kekerasan. Bullying. Jangan sampai ya. Karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika Indonesia ya. Terus. Yang keempat yaitu hubungan seks di luar nikah. Nah, ini hubungan seks di luar nikah, hati-hati. Yang pacaran, hati-hati. Ya, awas. Sudah? Oke, luar biasa Nabil. Hebat. Sepakat ya? Yang disebutkan Nabil tadi merupakan contoh-contoh pergaulan bebas ya. Nah, harus kalian hindari. Yang terakhir, pertanyaan pemantik terakhir. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mencegah dari pergaulan bebas atau terhindar? Iya, silakan. Sekar ya. Oke, Sekar silakan. Jadi bisa sangat membantu, terus ngaji, dan juga kita punya teman yang bisa mendorong kita ke yang positif gitu katanya. Oke, luar biasa Sekar. Jadi harus rajin sholat. Ya. Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul. Sholat, terus ngaji, terus harus selektif memilih teman tadi kata Sekar. Luar biasa. Selektif. Tahu selektif? Tahu. Harus bisa memilih dan memilih. Oh, ini teman yang baik. Harus saya harus saya kumpuli, saya temani. Tapi kalau teman yang mengajak hal-hal yang tidak baik, silakan
dijauhi ya. Berteman oke, tapi jangan sampai terjerumus juga. Oke, luar biasa. Dari 4 pertanyaan sudah terjawab dengan baik oleh kalian. Sekarang kita akan menuju ke Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang mana ini adalah dalil nakli yang memang Allah melarang kita untuk mendekati zina. Allah mengatakan jangan mendekati. Mendekati saja jangan, apalagi melakukan. Oke, kita baca bersama-sama supaya pagi ini kita mendapat pahala ya. Bapak dulu baru kalian tindakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Oke, silakan ayat dibaca artinya. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu cara yang buruk. Oke, jadi zina ini suatu perbuatan yang keji. Kenapa? Karena dampaknya sangat luar biasa. Ya, jadi jangan sampai kita mendekati zina. Ya, semoga kita terhindar dari perbuatan zina ya. Amin ya rabbal. Amin. Nah, sekarang kita akan berbagi kelompok. Jadi beberapa kelompok, ada 5 kelompok. Ya, saya minta kalian berhitung mulai 1 sampai 5. Ya, silakan berhitung dari pada sana. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 5, 1. Oke, masih ingat angkanya yang disebutkan? Masih ingat ya? Oke, silakan. Saya beri waktu 1 menit untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, baik. Ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, sekarang kalian coba perhatikan ke depan. Sekarang tugas kalian adalah untuk kelompok 1 mengamati video 1, kelompok 2 video 2, kelompok 3 video 3, kelompok 4 video 4, dan kelompok 5 video 5. Jadi masing-masing kelompok punya video masing-masing. Akan saya tampilkan sekarang. Silakan untuk kelompok 1 bisa diperhatikan videonya. Sepasang suami istri di Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa siang ditangkap petugas lapas setelah sebuah Madiun karena menyelundupkan narkoba jenis sabu. Kedua pelaku yang meninggal pada keras berat 14,98 gram tersebut ke dalam kitab suci Al-Quran. Kejadian ini terungkap saat dilakukan pemeriksaan barang bawaan. Petugas lapas curiga dan makanan dari sebuah Al-Quran yang dibawa pelaku. Sebab bentuk buku Al-Quran itu terlihat menonjol dan pembatasan mulut terlihat di dalamnya. Tugas lapas Polda Madiun kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang bawaan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kitab suci Al-Quran. Berawal dari gagalan atau kecurigaan dalam kitab suci yang dibawa yaitu Al-Quran, dan kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Atas perbuatan yang perempuan pelaku penyelundupan ini langsung diserahkan ke Polres Madiun untuk proses hukum lebih lanjut sekaligus barang bukti narkoba.
petugas juga menangkap suaminya yang sebelumnya belum dipanggil. Inam Tauhari, Madiun, Jawa Timur. Ya, video 1 ya, untuk kelompok 1 terkait dengan narkoba. Oke. Diselundupkan di dalam kitab suci Al-Quran ya. Masya Allah. Sekarang video kedua untuk kelompok 2. Oke, silakan. Sepasang kekasih pelaku pembuangan bayi di Pasar Kaget Tanah Tinggi, Cakung, Jakarta Timur ditangkap polisi di kamar kosnya di Jakarta Utara. Pasangan kekasih L dan C ditangkap polisi dari sebuah kamar kos di kawasan Sukapura, Jakarta Utara. Pasangan kekasih ini merupakan pelaku pembuangan bayi di Pasar Kaget Tanah Tinggi, Cakung, Jakarta Timur. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan gunting dari kamar kos pelaku yang digunakan untuk memotong tali pusar bayi yang merupakan hasil hubungan gelap mereka. Kedua pelaku ditangkap setelah polisi melakukan identifikasi kendaraan yang digunakan keduanya saat meninggalkan sang bayi. Terkait adanya penemuan bayi yang masih sehat di lingkungan Cakung Timur ya. Kemudian dari pihak kepolisian menelusuri dari CCTV yang ada karena pelaku menggunakan mobil dan identitasnya diketahui oleh kepolisian. Dan informasi dari keduanya kemudian saja. Ya. Informasi awal dari mereka itu apa? Kebetulan mereka ini belum menikah ya, masih sama pacaran, masih umur 21 sekarang ini. Baik yang laki-laki dan perempuan pacaran. Sebelumnya, pelaku terekam kamera CCTV toko saat meletakkan bayi laki-lakinya di meja lapak pedagang makanan siap saji di kawasan Pasar Kaget Tanah Tinggi, Cakung Timur, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Warga pun heboh dan segera membawa bayi ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Ariel Manik, Ainus melaporkan. Nah ini video yang kedua terkait dengan apa? Pembuangan bayi. Ini parah sekali juga pembuangan bayi. Di Malang apalagi, di Malang juga banyak. Ya, ini karena apa? Karena hubungan pacaran. Itu ujung-ujungnya pasti di sini, pacaran. Ya. Kan kasihan ya, bayinya tadi digunting ya, tali pusarnya ya. Iya kalau di bidan di rumah sakit kan ada apa istilahnya? Pakai rasanya ya, dirasa ya, supaya tidak sakit. Nah ini digunting sendirian. Belum. Ya itu ya untuk video kedua untuk kelompok 2 ya. Itu ya, Dennis ya. Sekarang kelompok 3. Video ketiga, silakan. Aksi tawuran kian meresahkan dan kali ini ada seorang remaja yang tewas setelah terlibat tawuran dengan kelompok lainnya di Jalan Raya Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat malam. Dalam video amatir warga terlihat korban tergeletak bersimbah darah dengan sejumlah luka. Dan kami harus mengamankan gambar demi kenyamanan Anda menonton. Diduga korban sebelumnya terlibat tawuran dengan kelompok lain hingga akhirnya dikejar. Warga berusaha menolong dengan memberikan CPR atau bantuan pernafasan, namun sayang nyawa korban tidak terselamatkan. Diduga korban tewas karena kehabisan darah. Nah, tadi korban lewat satu motor berkejar yang kedua. Nah, dia udah teriak-teriakan ubur. Nah, jatuh di depan tiang situ bang. Sempat naik motor lagi. Naik motor ke sana, depan gang hijauan. Nah, jatuh lagi korban. Udah. Korban tinggal sama teman-temannya. Tadi di mana bang? Di paha sama di tangan bang. Nah ini tawuran antar pelajar. Juga banyak sekali di jenjang SMA, ya, atau SMP juga ada juga. Nah, sampai meninggal. Ya. Bahkan kemarin yang menceburkan diri ke kali, ke sungai, ada 7 orang itu ya. Nah, itu kabarnya karena menghindari kejaran polisi karena mereka tawuran. Oke, itu video ketiga untuk kelompok 3. Sekarang video 4 untuk kelompok 4.
Sebanyak 2 orang pelajar SMK warga Kecamatan Suradi Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia setelah minum miras oplosan yang mereka racik sendiri dengan teman-temannya. Kejadian tersebut berawal dari hari Jumat lalu. Kedua korban bersama 7 teman lainnya bermain di sebuah villa di Desa Purwasedar, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, lalu meracik sebuah minuman keras dengan bahan alkohol 70%, air mineral ditambah minuman suplemen. Keesokan harinya pada Sabtu sore, kedua korban berinisial AL dan RG warga Kecamatan Suradi kejang-kejang dan meninggal dunia di rumah sakit. Sementara ke-7 orang temannya hingga saat ini selamat namun dalam kondisi lemas. Itu kejadian seperti ini hanya ketika tadi sore mendengar ke keluarga yang di sini, ke kakaknya itu ada kabar bahwa anak ini sakit, terus dibawa ke Japan. Tidak lama kemudian ada kabar bahwa si anak tersebut meninggal. Hanya itu saja kronologisnya, tidak tahu lebih daripada itu. Hingga saat ini pihak kepolisian dari Polsek setempat enggan memberikan keterangan kepada awak media terkait kasus tersebut tanpa alasan yang jelas. Hasan Maulana Firdaus, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Ya, video keempat ini terkait dengan miras oplosan sampai meninggal 2 pelajar SMK, ya, meninggal hati-hati. Ya. Terus video yang terakhir untuk kelompok 5. Polisi membubarkan balap liar di depan rumah sakit KSH Kabupaten Pati. Ironis, balap liar itu dilakukan para pelajar setingkat SMP dan SMA. SMP SMA, balap liar. Balap liar ini dilakukan para pelajar setingkat SMP dan SMA di depan rumah sakit KSH Pati Minggu malam hingga Senin dini hari. Polisi yang menerima laporan segera melakukan pembubaran. Polisi mengadang para pelaku balap liar. Hasilnya, 7 pelajar yang sedang balap liar berhasil dihentikan. Mereka kemudian diberi sanksi tilang. Kendaraan yang digunakan balap liar kemudian disita di kantor Satlantas Polres Pati. Kendaraan itu bisa diambil dengan syarat harus mengajak orang tuanya. Nantinya, polisi akan memberikan himbauan kepada orang tua masing-masing pelaku balap liar supaya mengawasi anak-anaknya. Ke Polres Pati langsung kita tindak lanjuti dan kita berhasil melakukan penindakan sebanyak 7 pelaku balap liar, kemudian ditambah 16 kendaraan dengan knalpot brong atau knalpot yang tidak standar. Untuk para pengendara atau pelaku balap liar, ke depan akan kita panggil orang tuanya. Untuk sementara sudah kita lakukan penindakan dengan tilang, tetapi ke depan akan kita lakukan pembinaan dengan undang orang tua, kemudian guru. Selain balap liar, polisi juga meminta itu yang disita banyak sekali motornya. Kendaraan itu bisa diambil jika pembelinya mengganti knalpot bising dengan knalpot standar. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Ada yang pakai knalpot belum di sini? Hati-hati ya, kena razia tadi ya. Gitu ya. Oke, jadi video kelima ini terkait dengan balap liar. Nah, sekarang tugas kalian adalah carilah penyebab masalah. Penyebab masalahnya apa? Terus temukan solusinya. Ya, solusinya apa supaya terhindar dari perbuatan itu. Nanti setelah kalian mendiskusikan dan kalian tulis di kertas yang sudah saya bagi tadi, kalian presentasikan. Jelas? Bisa dipahami? Oke, silakan bisa didiskusikan dan silakan dikerjakan di kertas masing-masing. Silakan.
kami akan mempresentasikan tentang balap liar yang berada pada video tadi adalah balap liar pada Pati. Balap liar sendiri adalah kegiatan balapan yang dilakukan tanpa izin kepada polisi dan melanggar aturan lalu lintas. Jadi tidak ada surat izinnya. Kemudian kalau penyebabnya yang pertama adanya kurangnya pengawasan orang tua kepada pelaku. Yang kedua tidak ada sarana sirkuit untuk menyalurkan hobinya. Yang ketiga terbawa pengaruh luar. Untuk Solusi? Untuk solusinya yaitu diadakan patroli polisi di daerah yang rawan terjadi balap liar, menyediakan sarana sirkuit untuk menyalurkan hobi yang sesuai standar keselamatan. Yang ketiga melakukan sosialisasi. Keempat, orang tua melakukan pengawasan yang lebih protektif kepada anak-anaknya. Maka dari itu lebih baik kita tidak perlu ikut-ikut balap liar karena hanya mendatangkan hal-hal yang negatif bagi kita. Jika ingin balapan, silahkan mengikuti balapan yang resmi diadakan oleh polisi. Oke. Kan kita punya sirkuit Mandalika ya? Ya. Nah, itu MotoGP ya? Ya. MotoGP. Jadi utamakan keselamatan kita. Iya. Ini luar biasa. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, cukup. Ada pertanyaan dari kelompok lain tentang balap liar? Atau ada tercapai di sini? Denis. Denis, Pak. Oke, bisa diakhiri. Untuk pertama ayo. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kelompok 5, oke, luar biasa. Oke, baik, anak-anakku yang saya banggakan, coba lihat ke depan. Sekarang kalian akan mengerjakan proses dengan model TPACK, yaitu dalam aplikasi Kahoot. Ya. Untuk langkah pertama silakan buka Google Chrome. Setelah Google Chrome kalian buka, lalu ketik kahoot.id. Ya. Lalu masukkan kodenya, lalu kerjakan. Nah, kodenya ada di depan sebentar lagi. Sudah buka Kahoot? Kan saya buka dulu di sini. Sudah lengkap ya? Sudah masuk semua ya? Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, silakan kalian kerjakan. Untuk soal ada di depan, kalian bacanya di depan. Untuk jawab kalian di HP kalian. Ya. Oke. Ya. Ayat yang sudah kita baca tadi, waktunya 30 detik. Betul semua ya? Ya. Oke, ini betul semua ya? Oke, nilainya langsung kelihatan siapa tertinggi. Nah, ini tergantung dari cepet-cepetnya. Sabita Nabil Rania. Oke, lanjut soal nomor 2. Yang bukan. Yang bukan. Oh, ya masuk lagi. Sebentar. Zina Muson, ayo, Zina yang sudah menikah tadi. Iya.
dalam pergaulan bebas. Masih bertahan. Yang belum mampu menikah, maka apa yang harus dilakukan? Jenis hukuman. Soal terakhir. Biru. Oke, perhatikan. Ada 3 juara. Desa. Bibi. Oke, kita akan bisa maju ke depan. Desa. Terus siapa? Bibi. Kapiela. Silakan maju ke depan. Saya berikan hadiah. Oke, di depan sini. Naik ke panggung. Podium. Juara 1 siapa? Juara 2? Tabiki. Juara 3 Desa. Oke. Urutannya dari sini ya, juara 1 ya. Oke. Kita serahkan ya. Oke. Diabadikan. Oke, ini Oke, baik, sekarang kita menuju ke refleksi dan penguatan. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang bisa merefleksikan atau menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Oke, jadi dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa perbuatan zina atau pergaulan bebas itu memiliki dampak yang negatif. Ya. Jadi apalagi kalau kita dari masa sekarang berada di masa SMA. Ya betul, masa SMA. Rentan sekali, Pak. Rentan sekali ya. Terjerumus
di pergaulan bebas. Oke, luar biasa. Maka dari itu harus bisa membentengi dirinya ya. Oke, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang pergaulan bebas. Karena sangat luar biasa dan banyak negatifnya yang bisa kalian rasakan nantinya. Oke, luar biasa. Terima sudah praktik. Oke, luar biasa. Terima kasih. Jadi pada intinya pergaulan bebas dan zina ini sebisa mungkin kalian hindari. Hindari dengan cara apa tadi? Dengan cara menjaga ibadah kalian, menjaga apa lagi? Selektif memilih teman dan lain sebagainya. Banyak cara yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terjerumus ke pergaulan bebas dan zina. Semoga dari kegiatan pembelajaran pagi hari ini kita bisa terhindar dari perbuatan itu dan kita menjadi manusia yang selamat fid din wa dunya wal akhirah. Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk slide terakhir, ya ucapan terima kasih. Akhirnya kita sudah di ujung pembelajaran. Terima kasih atas bantuan dan partisipasinya kalian sangat luar biasa. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau ada kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.